Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ali Maksum Aprili, dan saya adalah dosen tetap di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya yang bertugas pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran yang merupakan bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sajikan pada video ini adalah mata kuliah IPS untuk anak usia dini. Mata kuliah IPS untuk anak usia dini ini adalah mata kuliah pilihan pada program studi PG PAUD yang berbobot 2 SKS dengan kode UD 309. Adapun deskripsi dari mata kuliah IPS untuk anak usia dini ini, yaitu mata kuliah ini dirancang bukan sekedar untuk mengenalkan teori-teori sosial, tetapi lebih jauh dari itu untuk membekali mahasiswa sebagai calon pendidik agar mampu menanamkan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan kepada anak-anak sejak usia dini. Mengapa itu penting? Karena masa usia dini adalah masa fondasi. Disinilah anak mulai membentuk pemahaman awal tentang dirinya, tentang orang lain, dan tentang dunia di sekitarnya. Maka, pendidikan sosial sejak usia dini menjadi sangat krusial dalam membangun karakter, empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Mata kuliah ini mengkaji secara menyeluruh mengenai beberapa topik utama. Pertama, yaitu memahami hakikat, konsep, dan fungsi pendidikan IPS yang menjadi dasar mengapa mata kuliah ini penting dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Kemudian, menelaah bagaimana IPS bukan hanya sebatas pelajaran hafalan, tetapi cara memahami kehidupan bermasyarakat dengan segala interaksi dan dinamika sosialnya. Mahasiswa juga akan belajar mengenai nilai serta paradigma IPS untuk anak usia dini. Misalnya, seperti bagaimana nilai kejujuran, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air dapat ditanamkan sejak dini. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari mengenai keterampilan dan kecerdasan sosial anak usia dini. Karena IPS tidak cukup hanya dikenalkan lewat pengetahuan. Anak perlu dibekali dengan kemampuan untuk berinteraksi secara positif, misalnya dengan kegiatan berbagi, menunggu giliran, atau mengekspresikan perasaannya secara sehat. Salah satu pendekatan yang akan digunakan adalah bagaimana melihat lingkungan sekitar sebagai media belajar IPS, baik itu lingkungan rumah, sekolah, pasar, maupun taman, di mana semua itu bisa menjadi ruang belajar sosial bagi anak. Perkuliahan ini akan diselenggarakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung maupun daring melalui platform sistem pembelajaran online terpadu UPI, yaitu spot.upi.edu. Mahasiswa bisa mengakses materi perkuliahan, RPS, maupun mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan secara online. Sedangkan untuk presentasi, studi kasus maupun diskusi interaktif akan dilakukan di kelas secara langsung. Metode pada mata kuliah yang saya ampu ini akan menerapkan pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual sesuai dengan pengalaman nyata mahasiswa. Di antaranya yaitu ceramah informatif, diskusi kelompok, dan project-based learning. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi 1. Mahasiswa berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan metode keilmuan IPS yang melandasi substansi bidang kajian pendidikan anak usia dini. Dan ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjadi role model untuk anak usia dini dalam berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 2. Mahasiswa mampu menguasai secara mendalam terkait teori belajar dan pembelajaran IPS dalam bidang pendidikan anak usia dini. Dan ketiga, mahasiswa harus mampu menguasai konsep dan metode keilmuan yang melandasi substansi bidang kajian pendidikan anak usia dini pada pembelajaran IPS. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah IPS ini, diantaranya 1. RVS, buku modul, PowerPoint materi dan artikel ilmiah yang dapat diunduh pada platform spot.upi.edu. Adapun materi pengajaran pada mata kuliah IPS untuk AUD ini adalah meliputi 1. Hakikat dan karakteristik pendidikan IPS, konsep IPS di Indonesia, materi IPS untuk anak usia dini, pembelajaran IPS sebagai pendidikan nilai untuk anak usia dini, paradigma pengajaran dan pembelajaran IPS anak usia dini, keterampilan sosial anak usia dini, bahan kajian IPS dan sejarah pada anak usia dini, keterampilan dasar dan kecerdasan sosial anak usia dini, lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar IPS bagi anak usia dini, strategi pembelajaran IPS untuk anak usia dini, evaluasi pembelajaran IPS anak usia dini, dan terakhir adalah tugas proyek dalam menyusun RPPH, strategi, metode, dan alat evaluasi dalam pembelajaran IPS anak usia dini. Kriteria pada mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, diantaranya UTS 25%, UAS 25%, tugas kelompok 20%, presentasi proyek 20%, dan keaktifan di kelas 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator. 1. Ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif selama perkuliahan, kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diangkat dan dipresentasikan, serta ketepatan waktu serta kelengkapan pengumpulan tugas-tugas. Hasil evaluasi ini akan saya sampaikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan feedback dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpusat pada mahasiswa, serta membiasakan mahasiswa untuk berpikir kritis dan adaptif terhadap isu dan perubahan yang terjadi. Baiklah, untuk tahapan berikutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah IPS untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktu kembali kita untuk sama-sama belajar pada hari ini, dan hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan minggu sebelumnya yang sudah sama-sama kita bahas ya. Kalau minggu sebelumnya memang kita baru membahas mengenai kontrak perkuliahan, kemudian apa saja yang harus disiapkan, dipenuhi oleh teman-teman untuk mata kuliah ilmu pengetahuan sosial untuk anak usia dini. Dan hari ini saya akan melanjutkan ke pematerian pertemuan kedua. Tetapi sebelum itu, ini teman-teman sudah hadir semua ya? Hadir semua ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Maka baiknya kita mulai perkuliahan dengan berdoa bersama-sama. Ada yang mau memimpin? Pak Wijaya, silahkan Pak Wijaya. Sebelum melaksanakan perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Insya Allah hari ini kita akan menginjak kepada pertemuan kedua, yaitu mengenai konsep, hakikat, dan tujuan dari adanya ilmu pengetahuan sosial untuk anak usia dini. Teman-teman, di sini sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin bahkan belajar ya pada saat SD, SMP, dan SMA mengenai IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Ada yang coba
menjawab dulu apa itu IPS setahu dan sepemahaman teman-teman. Sally boleh? IPS menurut sepengetahuan saya Ya. itu mempelajari fenomena-fenomena yang memang ada di masyarakat gitu, seperti ekonomi, Betul. terus sosialnya, gitu, seperti itu. Oke, bagus. Interaksi. Terima kasih, Sally ya. Ada lagi? Boleh, silakan. Kalau untuk saya, untuk IPS itu kita bisa mempelajari mengenai dunia-dunia gitu. Kayak Hmm. misalnya ada kita negara-negara kayak ada di benua Asia, Betul. benua Afrika, benua Eropa dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi bisa melihat dunia lebih luas. Iya. Oke, terima kasih, Kang Dede ya. Nah, betul. IPS itu sebenarnya hasil integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Kan ilmu sosial itu banyak ya. Kita mungkin dulu pernah belajar yang disebut ilmu geografi. Kita belajar ilmu ekonomi. Kita belajar ilmu sejarah. Kita belajar juga ilmu antropologi, ilmu sosiologi, bahkan ilmu psikologi. Nah, itu semua adalah cabang-cabang ilmu sosial. Nah, cabang-cabang ilmu sosial begitu banyaknya itu diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Tapi tentunya dalam tingkatan jenjang anak usia ini, kita nanti kalau jadi seorang guru di PAUD gitu ya, di TK, bukan ngajarin ekonomi, bukan ngajarin sejarah, bukan mengajarkan antropologi, tidak. Ya, itu secara parsial tidak mengajarkan seperti itu. Tapi menurut NCSS sebenarnya kita mengajarkan IPS atau ilmu pengetahuan sosial untuk anak usia ini itu apa? Untuk membantu anak mengambil keputusan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ya, jadi sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dari geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, itulah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengambil keputusan yang baik sebagai warga negara. Nah, bahkan oleh Sumantri bahwa IPS adalah penyederhanaan ilmu sosial dan humaniora untuk pendidikan. Artinya sebenarnya di sekolah, apalagi di PAUD nih, apa sih yang akan kita ajarkan nih? Yang pertama, kita akan mengajarkan anak-anak untuk mengenal dirinya. Ya, dia tahu anak-anak itu siapa saya, siapa ayah saya, ibu saya tinggal di mana. Kemudian kita akan mengajarkan anak untuk belajar mengenal orang lain, ya, belajar bersosialisasi, belajar punya empati, belajar berbagi, ya, dan tentunya penanaman nilai-nilai yang terkandung baik itu dalam nilai ekonomi, nilai sejarah, geografi dan semacamnya. Contoh, kita akan mengajarkan nilai ekonomi kepada anak usia dini. Bukan kita bakal ngajarin ilmu makroekonomi adalah, tidak. Kita bakal ngajarin mikroekonomi atau kita bakal mengajarkan tentang inflasi moneter, tidak. Tapi apa? Kita akan mengajarkan ilmu ekonomi kepada anak-anak tentu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Apa contohnya? Misalnya ada yang tahu ilmu ekonomi? Boleh? Mengenal mata uang, betul. Ada lagi? Jual beli. Nah, itulah nilai-nilai yang akan kita terangkan. Anak-anak sejak dini sudah tahu apa gunanya mata uang, sudah tahu jenis-jenis mata uang, dan tadi apa prinsip jual beli. Nah, itu sebenarnya akan kita tanamkan dalam pembelajaran IPS untuk anak usia ini. Selanjutnya, nah, apa hakikat dan fungsi dari IPS? Yang pertama, hakikat dari ilmu pengetahuan sosial untuk anak usia ini adalah kita mengajarkan anak-anak tentang bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan. Kenapa? Karena anak-anak usia ini itu masih egosentris. Dia masih merasa kepuasan, kebahagiaan itu diukur dari dirinya sendiri. Dia belum peduli dengan orang lain, dia belum peduli dengan keadaan lingkungan.
Nah, disinilah kita sebagai guru menanamkan bagaimana IPS di sini agar mengajarkan anak bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa menghormati orang lain, bahwa hidup itu nggak bisa sendiri, ya kan? Nah, yang kedua, sarana mengenalkan norma sosial, berbagi, apalagi tolong menolong. Itulah yang kita tanamkan melalui ilmu pengetahuan sosial, ya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, jembatan pembentukan karakter dan nilai kebangsaan. Kita bisa mencintai Indonesia, punya rasa nasionalisme terhadap negara kita, itu kan harus dipupuk sejak dini, sejak kecil, gitu ya. Bagaimana kita mengenal lagu kebangsaan, ya, kita mengenal hari besar negara, hari besar nasional, ya, Agustusan misalnya, itu juga sarana pembentukan karakter dan nilai kebangsaan, ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sana ya. Oke, lalu apa fungsi IPS? Nah ini sebenarnya pasti saling berkaitan antara hakikat dan fungsinya. Fungsi yang pertama adalah memahami masalah sosial di sekitar, ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran sejarah dan perjuangan. Dan yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan reflektif. Artinya siswa sejak dini harus memiliki ketajaman kepekaan dalam berpikir mengenai isu-isu lingkungan sosial di sekitarnya. Oke, lanjut. Nah ini tujuan IPS. Apa tadi yang pertama? Tujuan IPS mengenalkan dunia sosial. Tadi anaknya nggak bisa hidup sendirian. Anak itu nggak bisa segala sesuatunya harus sesuai dengan dirinya. Bahwa dia ada teman, dia ada saudara, dia punya tetangga, ada guru. Nah itu juga mereka harus tahu. Nah disitulah kita mengenalkan dunia sosial. Bukan hanya di rumah hidup itu, tapi ada di sekolah, ada di masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan IPS untuk anak usia dini adalah membentuk sikap sosial positif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan komunikasi dan empati. Kemudian membangun cinta lingkungan, dan ini yang paling penting, menanamkan nilai-nilai luhur. Seperti apa? Kejujuran, apalagi gotong royong. Ya, ini tuh sejak dini. Kalau tidak sejak dini, biasanya mereka akan sulit nanti dibentuknya. Kenapa? Karena masa usia ini adalah masa fondasi. Gitu. Di Jepang, anak-anak dilatih untuk antri misalnya. Itu tuh sejak usia dini. Mereka dilatih untuk antri, mau menunggu biska, mau menunggu misalkan makanan di restoran, mereka diajarkan untuk antri. Dilatih untuk jujur, ya, dilatih untuk mandiri. Itu juga bagian dari tujuan ilmu pengetahuan sosial, ya. Orang Jepang, anak-anak Jepang itu dilatih untuk pergi sekolah sendiri, ya, bawa tas sendiri. Di sini kan kita mah diantar-antar, malah orang tuanya yang bawain tas anaknya, ya. Jadi si neneknya yang mau sekolah ini mah gitu, ya, bukan anaknya gitu. Pulang sekolah tasnya disimpenin, sepatunya dibukain. Ini kan sebenarnya kurang baik. Nah, disitulah peran kita sebagai guru melalui IPS ini, ilmu pengetahuan sosial ini, untuk menanamkan nilai baik, ya. Nah, karakteristik pembelajaran IPS untuk guru itu seperti apa sih? Yang pertama harus konkret, karena anak-anak masih berpikirnya konkret, harus ada, harus jelas, ya, harus betul-betul berbasis pengalaman. Kalau masih abstrak, ngomongin sesuatu yang suruh ngebayangin, itu kan mereka belum bisa. Makanya nanti teman-teman mengajarkan IPS harus berbasis pengalaman. Yang kedua harus kontekstual, harus sesuai dengan dunia anak. Dunia anak kan bisa di rumah, di sekolah tadi, mungkin di taman, mungkin di pasar, gitu ya. Nah itu semua nanti bisa kita jadikan bahan untuk kita bagaimana membelajarkan ilmu pengetahuan sosial untuk anak usia dini. Yang terakhir, bermain sambil belajar. Ya, jangan lupa anak-anak mah dunianya masih
bermain. Nah, saya sekarang ingin teman-teman dari apa yang saya sampaikan, contoh dari bermain sambil belajar ini. Ya, saya ingin minta pendapat atau ide dari teman-teman. Ya, misalnya bagaimana sih cara mengenalkan nilai-nilai ilmu pengetahuan sosial atau nilai-nilai sosial, nilai-nilai luhur tadi melalui sarana apa? Melalui media apa yang kira-kira cocok untuk kita ajarkan kepada anak usia ini? Ada yang mau kasih ide? Silakan. Pak. Izin ya Pak, yang tadi terpikirkan kalau misalnya kita ilmu pengetahuan sosial itu kita ambil dari sejarah. Nah, kita bisa tanamkan kembali nilai-nilai budaya, terutama mungkin kita di Sunda, di tanah Sunda itu kan ada permainan tradisional. Nah, mungkin itu bisa kita selipkan di setiap pembelajaran, baik itu mungkin kalau bahasanya S-breaking ya Pak ya. Nah, mungkin itu bisa diselipkan sama guru-guru TK yang saat ini mungkin sedang mengajar gitu. Nah, itu juga bisa dikemas dengan banyak ragam, misalnya dari media pembelajaran lewat digital, visual, atau mungkin dari segi boneka jari yang memang dikemas menggunakan bahasa Sunda. Mungkin sekarang banyak pengembangan media yang konteksnya juga untuk memperkenalkan bahasa dan budaya di Indonesia, terutama mungkin di tanah Sunda. Oke, good job. Terima kasih hari ini ya, luar biasa. Jadi memanfaatkan berbagai media yang ada untuk mengenalkan nilai sejarah ya, dari dengan media digital, media boneka ya. Jadi kalau pakai ceramah kayak Pak Ali ini begini ke anak usia ini ya susah, karena tadi berpikirnya masih abstrak, tapi harus diajarkan melalui pengalaman yang konkret. Oke, ada lagi. Terima kasih hari ini. Ada lagi yang punya ide? Kasih Ali, boleh? Kalau untuk mengenalkan IPS ya Pak, biasanya kalau misalnya mereka di lapangan itu menggunakan bermain peran gitu. Bermain peran ini kan bahasanya, sosialnya gitu ya. Nah, itu tuh anak dan guru juga menyiapkan bahan-bahan yang mungkin hampir serupa gitu ya, agar anak bisa konkret gitu melihat benda apa saja yang sedang mereka mainkan gitu. Jadi menggunakan bermain peran. Oke, bagus. Berarti role playing ya, jadi bermain peran. Jadi nanti misalnya contohnya yang tadi saya sampaikan, misalnya antara penjual dan pembeli gitu ya. Nanti siapa yang berperan menjadi pembeli atau siapa yang berperan jadi penjual. Sebenarnya kita lagi ngajarin nilai ekonomi gitu ya, tapi kan kita nggak mungkin bahwa ini pelajaran ekonomi ya, kan nggak mungkin. Tapi kita mengajarkan nilai ekonomi melalui bermain peran. Ada yang menjual, ada yang membeli. Kita siapkan misalnya uang mainan gitu ya, kita siapkan makanan, minuman yang misalnya memang real kita minta bawakan atau bahkan kita siapkan. Disitulah nilai-nilai ilmu pengetahuan sosial ditanamkan ya. Oke, lanjut ya. Sekarang saya ingin diskusi ya. Di sini ada tidak yang punya pengalaman misalnya bagaimana sih cara terbaik? Kan salah satunya tadi apa? Anak mengenal diri, mengenal orang lain. Artinya dia tahu siapa saya, siapa orang di sekitarnya, ada profesi apa saja misalkan di sekitarnya. Ada nggak di sini yang punya ide menarik atau mau berdiskusi bagaimana sih cara terbaik mengenalkan berbagai profesi yang ada ya di sekitar mereka kepada anak usia ini? Ada yang punya ide? Kalau misalnya materinya tentang mengenalkan profesi, misalkan ada guru, ada polisi, ada pemadam kebakaran gitu ya misalnya. Ada yang punya ide bagaimana biar menarik? Boleh, silakan. Ya Pak, yang terpikirkan mungkin karena lingkungan masih tidak perkotaan sekali. Jadi mungkin yang paling terdekat selain guru adalah petani yang mungkin di sekitar anak. Nah mungkin kalau tadi yang disampaikan Kak Sally itu bermain peran kan hanya menjembatani anak-anak gitu. Nah mungkin cara terbaik atau mungkin ide yang bisa dipikirkan gitu, kita bisa ngajak anak itu langsung untuk studi, belajar langsung ke tempat bagaimana petani itu melakukan aktivitasnya. Terus mungkin mengenalkan budaya-budaya. Kalau di sini ada kampung naga, nah anak bisa diajak untuk mengenalkan kalau di Tasik juga ada budaya yang menganut hal-hal tertentu. Dan pada intinya mungkin harus
tempat-tempat di mana profesi itu berada, gitu ya. Misalnya tadi petani, ya anak-anak dibawa ke sawah, gitu ya. Atau polisi, ya kita bawa ke kantor polisi. Tentunya sudah kerjasama dulu ya, sudah ngobrol dulu. Nanti bisa anak kaget tiba-tiba kenapa saya dibawa ke kantor polisi, ya. Atau yang paling umum mungkin mendatangkan mereka ke sekolah, betul ya. Biasanya apa dengan misalkan ada kegiatan dengan pemadam kebakaran, gitu ya. Sekarang kemudian mendatangkan chef kalau bisa, ya sama itu juga mengenalkan makanan Nusantara. Kita datangkan chef misalnya ke sekolah kita. Nah artinya cara terbaik itu bisa kita gunakan asal kita kreatif, ya, asal kita punya inovasi-inovasi yang jangan ragu untuk kita terapkan, ya, untuk kita lakukan. Nah sekarang yang kedua, ini kan kita masih berbicara ide. Kira-kira di sini ada nggak yang punya ide bentuk permainan, ya, bentuk permainan yang untuk mengenalkan norma-norma sosial? Ada yang punya ide? Misalnya menerapkan norma kerjasama. Ada yang misalkan mau permainan apa misalnya? Boleh, siapa dulu? Tes dulu. Oke. Mungkin oleh-oleh bisa ya Pak. Soalnya oleh-oleh bahasa Sunda ya. Gitu. Jadi lokalnya juga dapat, oleh-olehnya juga dapat, kan nanti anak-anak saling berpegangan ya Pak ya. Terus ada komunikasi juga untuk tidak melepaskan gitu. Nanti teman-teman yang lainnya juga kayak jangan lupa sih sampai jangan lupa sih gitu kayak gitu. Jadi mungkin oleh-oleh bisa digunakan untuk itu. Oke, jadi mengajarkan untuk kompak ya, kerja sama. Ada lagi permainan? Boleh. Boy-boyan mungkin Pak. Apa? Boy-boyan. Itu seperti apa tuh boy-boyan? Kan boy-boyan itu ada dua kelompok ya Pak. Iya. Satu kelompok itu menjaga si genteng yang udah disusun itu agar bisa tetap utuh. Terus nanti yang kelompok satu itu melempar bola sampai si genteng itu hancur. Nanti pas genteng itu hancur, yang kelompok yang tadi melempar bola itu mereka berlarian berusaha untuk menutup lagi di sana. Yang tadinya menjaga si genteng itu dia mereka juga bekerja. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Teh Sally dan Kang Dede yang sudah tadi berbagi ide-ide yang menarik untuk mengenalkan IPS ya kepada anak usia dini. Oleh karena itu, saya ingin menugaskan juga teman-teman yang lain ya untuk merancang sebuah perencanaan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam ide kreatif teman-teman. Baik itu bisa melalui permainan misalnya begitu ya, atau mungkin dengan media tadi dengan boneka tangan atau apapun itu, di mana nanti perencanaan itu dibuat dalam sebuah RPPH ya yang memuat tentang nilai-nilai norma-norma sosial di masyarakat khususnya yang sesuai dengan anak usia ini. Bisa dipahami ya? Saya kasih waktu 1 minggu cukup? Cukup ya. Oke. Baik, kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan sebuah kesimpulan bahwa sekali lagi ilmu pengetahuan sosial untuk anak usia dini adalah sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, norma-norma sosial kepada anak usia dini yang diajarkan, ditanamkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya untuk kita semua. Tetap semangat. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sajikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.